Shalom semuanya. Iya. Shalom. Apa kabar semua yang di rumah? Luar biasa. Luar biasa. Haleluya. Kembali lagi pagi hari ini kita ketemu, dan hari ini ada perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu semua yang di rumah juga persiapkan diri, persiapkan roti dan anggur juga, dan kita sama-sama mau melakukan perjamuan kudus sebentar. Oke. Nah, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32. Sudah semua? Kalau sudah, saya akan bacakan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman Tuhan itu di hati, dan melakukannya dalam ketekunan hari lepas hari. Setiap hari kita mengerjakan firman-Nya, terus mengerjakan firman-Nya. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Nah, di sini dikatakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Kenapa orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan? Ya, karena sabar itu adalah salah satu buah roh. Ya, orang yang sabar itu adalah salah satu buah roh yang benar-benar harus kita pelajari, harus kita kerjakan hari demi hari. Untuk menjadi sabar itu bukan hal yang gampang, bukan hal yang mudah. Ya, untuk menjadi sabar itu bukan hal yang mudah. Kita harus mengerjakan setiap hari. Apalagi kalau kita hidup dalam masa-masa sekarang. Semua orang tidak sabar, ya. Ngantri untuk belanja pun tidak sabar. Semua mau duluan di depan. Nah, tapi di sini kita mau belajar untuk sabar. Nah, tema kali ini adalah settle down. Nah, saya perhatikan baik-baik, saya lihat apa artinya dari settle down. Itu dalam kamus bahasa Inggris dikatakan bahwa menyelesaikan. Dus yang ada lagi tenang, ada lagi duduk. Nah, ada beberapa arti di situ. Jadi tergantung kita menggunakan kata apa untuk hal itu. Nah, di sini kalau kita perhatikan bahwa Tuhan mau kita menyelesaikan, ya, mengerjakan kesabaran itu, terus mengerjakan, mengejar. Seperti firman Tuhan katakan, kita mengejar sampai kita mendapatkan. Ya, berlari dan mengejar sampai kita mendapatkan apa yang Tuhan mau supaya kita kerjakan dalam hidup ini. Nah, di situ dikatakan, di firman Tuhan ini katakan bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Pahlawan aja sudah bikin heboh satu kota, ya. Apalagi pahlawan yang bisa dalam bentuk olahraga, atau mereka pergi berperang, pulang datang dan disambut dengan luar biasa. Ketika Raja Daud pergi berperang dan dia kembali dan disambut dengan luar biasa. Nah, ini hal yang luar biasa. Mereka adalah pahlawan yang luar biasa, disambut dengan begitu meriah, dengan begitu hebohnya. Nah, kalau kita melihat di sini, kenapa dikatakan orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan? Kenapa? Itu prosesnya bukan di luar, tetapi prosesnya ada di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Kita dibentuk. Tuhan mau kita dibentuk sama seperti karakter Tuhan. Amin. Sama seperti karakter Tuhan. Ketika Tuhan dianiaya, ketika Tuhan dipukul, Yesus dipukul dengan segala macam bentuknya, ditikam dan segala macam, dia tidak memberontak, dia sabar menanggungnya. Kenapa? Dia tahu ada sesuatu yang dia kerjakan, ada sesuatu yang harus dia kerjakan. Untuk apa?
untuk menebus dosa-dosa kita. Amin. Nah, itu yang dikerjakan. Dia sabar menanggungnya. Kenapa? Sabar itu melebihi dari pahlawan. Karena ya itu tadi. Kalau kita perhatikan baik-baik, untuk mengalahkan diri sendiri itu tidak mudah. Ya, kita bisa mengalahkan berbagai macam musuh, begitu banyak musuh. Tetapi untuk mengalahkan diri sendiri ini tidak gampang. Dan itu butuh satu proses. Nah, proses untuk mengalahkan diri kita ini, hari demi hari kita mesti, firman Allah bilang, hidup kita harus dikerat. Ya, dikerat. Supaya kita semakin berbuah lebat. Tanaman yang tidak menghasilkan buah itu harus dikerat, dipotong, dipangkas. Supaya apa? Pohon anggur itu bisa menghasilkan buah yang banyak. Nah, buah yang mana? Buah yang asam kah? Buah-buah kejahatan kah? Atau buah-buah yang baik? Nah, Tuhan mau supaya kita menghasilkan buah-buah yang manis, menghasilkan buah yang enak, buah-buah yang dapat memberkati orang-orang di sekelilingnya. Nah, ini yang Tuhan mau dari kehidupan kekristenan kita. Tuhan mau, apalagi kita mengatakan kita anak Tuhan. Berarti apa? Tuhan mau supaya kita menyelesaikan itu, ya, mengerjakan itu. Berarti apa? Selama kita hidup, ada proses untuk menaklukkan diri kita sehingga kita bisa sabar dan sabar. Ya, sabar dan sabar dan sabar. Harus sabar, harus bisa sabar. Tidak ada yang bilang tidak bisa, tidak ada yang bilang tidak mampu. Kalau orang yang bilang tidak mampu berarti dia tidak mau mengerjakan firman-Nya. Tetapi kalau orang yang mau dipulihkan oleh Tuhan, orang yang mau melihat sesuatu yang luar biasa, yang mau masuk dalam kerajaan surga, dia harus berjuang untuk itu. Dia harus berjuang karena sabar itu adalah salah satu karakter Tuhan. Amin. Nah, kita perhatikan lagi. Di situ orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Orang yang menguasai diri. Berarti apa? Kita harus bisa menguasai diri kita. Nah, coba kita lihat dulu dalam Amsal 14 ayat 29. Di situ dikatakan orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Nah, perhatikan baik-baik di situ. Orang yang sabar besar pengertiannya. Ya. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Nah, Amsal 14 ayat 29. Ya, di situ dikatakan orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohannya. Berarti apa? Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang yang pemarah. Tuhan mau kerat kita. Tuhan mau supaya apa? Kita mengeratkan itu semua, menguasai diri dan juga menaklukkan diri kita dari segala hal-hal yang buruk ini, sehingga amarah tidak menguasai kita, amarah tidak mau menghancurkan kita, tetapi kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau supaya kita kerjakan. Kalau kita perhatikan baik-baik di sini, orang yang sabar itu besar pengertiannya. Kenapa? Karena dia mengerti, dia tahu apa yang harus dia kerjakan. Dia cerna dulu. Begitu dia dengar, dia cerna dulu. Bukan dia lekas marah. Ya, dia cerna dulu. Oh, ini maksudnya begini. Oh, ini maksudnya begini. Oh iya, dia dengar dulu. Bukan langsung cepat marah. Nah, di situ dia katakan, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohannya. Berarti apa? Orang yang suka marah adalah orang yang bodoh. Ya, orang yang suka marah berarti orang yang bodoh. Nah, ingat, kalau ada orang yang marah di sekeliling kita, "Oi bodoh." Nah, kita bilang aja begitu. Kenapa? Firman Tuhan. Kenapa kamu bilang begitu? Karena firman Tuhan yang berkata demikian. Ya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Berarti apa? Memuliakan
setan. Iya kan? Memuliakan setan dia. Bukan memuliakan Tuhan, tetapi dia memuliakan setan. Berarti apa? Hidupnya dikuasai dengan hal-hal yang demikian. Nah, Tuhan tidak mau kita ada dalam kondisi yang demikian, tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita belajar hari demi hari supaya apa? Kita keluar dari kondisi-kondisi yang demikian. Semakin hari kita diproses, semakin hari kita semakin manis dengan Tuhan, semakin hari kita semakin luar biasa dengan Tuhan. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita ada dalam proses Tuhan hari demi hari. Nah, ini sekarang yang jadi persoalan, mau nggak kita memberi diri untuk diproses Tuhan untuk menjadi lebih baik? Atau ketika kita diproses, kita belum aja diproses, mau diproses, kita tidak mau. Berarti apa? Kita tidak lulus. Kita tidak akan naik pada level yang lebih tinggi. Kalau anak sekolah bilang kita tidak naik kelas, ya, istilah pendidikan kita tidak naik kelas. Nah, ini yang jadi persoalan. Berarti apa? Kita tinggal dan kita harus diuji lagi, dan diuji lagi dalam hal yang sama. Nah, tapi kita tidak pernah lulus dalam kondisi ini. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita lolos, kita semakin maju, kita semakin mencapai kesempurnaan. Itu tingkat yang paling tinggi, ya. Tingkat yang paling tinggi itu untuk mencapai kesempurnaan. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri sebagai teladan memberikan contoh, memberikan teladan buat kita untuk kita kerjakan. Dia dicaci maki, dia tetap diam. Ya, dia dihina, dia tetap diam. Dia tidak marah dan dia tidak berontak. Nah, berapa banyak dari kita hari-hari ini ketika mendengar orang membicarakan kita sudah mulai panas hati, kita sudah mulai emosi, kita sudah mulai marah. Nah, firman Tuhan berkata, tinggalkan itu. Ya, tinggalkan itu. Kita ambil itu sebagai satu proses Tuhan. Kita lihat itu sebagai satu proses Tuhan dalam hidup kita. Karena apa? Tuhan mau supaya apa? Kita menang. Jangan kita membalas jahat dengan jahat, tapi kita balas kejahatan dengan kebaikan. Mari kita kerjakan itu. Kita tidak perlu membalas jahat, kita tidak perlu melakukan itu, tetapi kita mengerjakan kebaikan. Kalau Bapak Gembala sering bilang, kalau orang lapar dikasih apa? Pijaut. Terus kalau dia haus dikasih apa? Pituap. Nah, itu yang harus dikerjakan. Orang yang lapar dikasih makan, orang yang haus dikasih minum. Apa kita menumpukan bara api di atas kepalanya? Apalagi orang yang jahat terhadap kita. Tuhan bilang jangan membalas jahat dengan jahat, tetapi kita mau lakukan kebaikan buat mereka sehingga apa? Mereka sendiri melihat dan bertobat. Kita jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kerjakanlah hal yang baik. Nah, ini yang Tuhan mau ajarkan pada kita sehingga supaya apa? Kita hari demi hari, proses itu harus ada dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Nah, settle down, Tuhan mau kita menyelesaikan itu. Tuhan mau kita duduk, ya. Tuhan mau kita tenang dan jangan buru-buru kita ambil keputusan, tapi berpikir berlipat-lipat kali ganda. Oh, ini kalau saya bikin begini akibatnya begini, kalau saya buat begini akibatnya begini. Apa yang akan terjadi? Konsekuensi apa yang akan terjadi dari apa yang kita kerjakan? Nah, ini yang harus kita pikir, cerna ulang sehingga kita melakukan hal yang terbaik. Ya, nggak usah kita lakas-lakas marah, begitu dengar langsung nyolot. Nah, itu tidak baik. Nah, ada berbagai macam istilah. Begitu disenggol, bacot. Nah, ada istilah orang Jakarta, disenggol, bacot. Nah, itu tidak boleh terjadi. Anak Tuhan, kehidupan anak Tuhan itu tidak boleh terjadi. Walaupun disenggol berkali-kali, ditonjok berkali-kali, tetap tenang. Ada teman-teman saya bilang, wah kalau saya ditonjok berarti saya balas. Karena sakit. Nah,
Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita jangan membalas jahat dengan jahat, tetapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita harus kalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Ya, dia lapar dikasih makan, dia haus dikasih minum. Kita membuat dia berpikir berlipat-lipat kali. Sehingga apa? Nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Nah, goalnya ada nama Tuhan yang dimuliakan. Ya, itu yang Tuhan mau supaya apa? Kita mengerjakan sebagai anak-anak Tuhan. Kita kerjakan itu. Kalau hari-hari ini kita melewati berbagai macam proses, apalagi dalam kondisi-kondisi yang di hari-hari ini, kondisi yang sukar, yang sulit, Tuhan mau kita sabar, Tuhan mau kita tenang, Tuhan mau kita banyak berdoa, Tuhan mau kita bertanya sama Tuhan, Tuhan mau kita tidak lari kepada dunia ini, Tuhan mau kita lari sama Tuhan, datang mendekat kepada Tuhan, datang tanya sama Tuhan, apa yang harus saya kerjakan. Mari kita timbang baik-baik dalam hati. Kalau kita mau melakukan bisnis, mari kita tanya Tuhan, apa yang harus saya kerjakan hari-hari ini. Semua dalam kondisi terpuruk, tetapi Tuhan mau. Tuhan tahu apa yang kita rindukan. Tuhan akan memelihara kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita mati kelaparan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia yang menyertai kita, Dia yang menjaga kita, Dia yang ada bersama-sama dengan kita, Dia yang akan meluputkan kita. Saat tiada jalan, Tuhan akan buka jalan lebar buat kita. Ya, ketika bangsa Israel dikepung, apa yang terjadi? Mereka dikejar dari belakang, di kiri kanan ada gunung, di depan ada laut teberau. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka semua panik. Mereka semua panik. Mereka tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, yang keluar dari tanah Mesir ini bukan serdadu-serdadu yang siap melawan, tetapi ini para petani peternak yang keluar dari tanah Mesir. Mereka pekerja keras yang keluar dari tanah Mesir. Nah, yang dari belakang ini datang dengan senjata, dengan segala macam alat-alat tempur. Nah, apa yang terjadi dengan mereka? Nah, ketika mereka berseru sama Tuhan, dan akhirnya Tuhan, mereka mulai melihat, dan akhirnya Tuhan buka jalan buat mereka. Ketika Tuhan buka jalan buat mereka, mereka berjalan di tanah yang kering. Firman Allah berkata, mereka berjalan di tanah yang kering. Akhirnya mereka lolos sampai di seberang, dan orang-orang Mesir yang mengejar mereka akhirnya ditutup oleh air. Semua mati tenggelam. Tidak ada satu pun yang selamat. Saudara lihat apa yang Tuhan kerjakan. Tuhan mau kita menonton, ya. Tuhan mau kita mengerjakan kebaikan. Tuhan mau kita mengerjakan apa yang seharusnya kita kerjakan dalam hidup ini. Mari, hari-hari ini tidak perlu kita khawatir, tidak perlu kita bingung, tidak perlu kita ragu, tapi kita percaya sama Tuhan. Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan, dari apa yang kita doakan. Dia tahu akan kebutuhan kita sebelum kita berteriak minta tolong sama Tuhan. Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Oleh sebab itu, Tuhan mau supaya apa? Kita datang sama Tuhan. Ya, bukan kita datang pada dunia ini, tapi kita datang sama Tuhan, lari sama Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Ya, berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Nah, susah payah, orang yang kerja keras susah payah. Jadi itu yang dikatakan kalau kalkulator Tuhan dengan kalkulator manusia berbeda. Ya, kalkulator Tuhan dengan kalkulator manusia berbeda. Jadi kalau kita mulai hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan akan hitung-hitungan dengan kita. Tetapi kalau kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan Tuhan akan mengerjakan bagian Tuhan, dan Tuhan akan membela kita. Amin. Tuhan akan membela kita, Tuhan akan meluputkan kita, Tuhan akan membuka segala jalan buat kita.
Ya, jalan yang tadi kita melihat tertutup. Karena apa? Kita melihat secara manusia. Kita tidak melihat dengan cara Tuhan melihat. Oleh sebab itu Tuhan mau supaya kita melihat dengan cara yang benar. Yang dikatakan oleh firman Tuhan. Yang mengandalkan Tuhan. Mengundang Tuhan dalam segala hal. Ya, mengundang Tuhan dalam segala hal. Sehingga apa? Apapun yang terjadi kita lihat. Kita tidak melihat kepada kiri dan kanan. Kita tidak perlu melihat kepada tetangga kita yang berhasil. Kita tidak melihat orang di depan kita yang berhasil. Tidak, tetapi kita melihat sama Tuhan. Ada apa yang salah dengan saya? Kita mulai koreksi diri kita. Ya, kita mulai koreksi diri kita. Sehingga apa? Ada hal-hal yang perlu kita perbaiki dalam hidup. Ketika itu kita mulai perbaiki dalam hidup kita, Tuhan mau supaya apa? Kita diberkati dengan luar biasa. Amin. Kenapa? Kita anak Tuhan. Kita biji mata Tuhan. Janji Tuhan itu adalah milik kita. Amin. Nah, kalau janji Tuhan itu milik kita, berarti apa? Kita harus mengejar itu. Kalau hari-hari ini kita belum mendapatkan janji Tuhan itu, janji Tuhan itu belum digenapi dalam kehidupan kita, mari kita periksa diri kita. Jangan marah sama Tuhan. Kenapa begini dan kenapa begitu? Ya, gak ada urusannya. Kita marah sama Tuhan, kita membuat Tuhan itu begitu jauh dengan kita. Nah, tetapi mulai kita koreksi diri, ada apa yang salah? Mungkin kemarin saya marah, mungkin hari ini saya dendam, mungkin hari ini saya pahit hati dengan ini dan itu. Nah, Tuhan mau kita bereskan itu, Tuhan mau kita tinggalkan itu supaya apa? Kita tidak membawa panas hati itu, karena itu akan mendatangkan penyakit dalam kehidupan kita. Ya, berapa banyak orang yang mati karena tidak mau mengampuni. Berapa banyak orang yang mati karena tidak mau mengampuni. Dia lebih senang simpan sakit hatinya. Dia lebih senang simpan hal-hal yang busuk dalam hidupnya. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita tinggalkan itu. Ya, dia lebih senang menyimpan amarah dalam hatinya. Jangan menyimpan amarah dalam hati. Kalau kita menyimpan amarah dalam hati itu, kita menghancurkan hidup kita. Hidup kita yang seharusnya 70 sampai 80 tahun, bahkan ada 90 tahun baru kita dipanggil Tuhan. Itu luar biasa. Kemarin saya membaca berita duka, Sean Connery meninggal. Waduh, dia dalam umur 90 tahun. Dan dia meninggal dalam kondisi apa? Kondisi lagi tidur. Wow, enak benar, tenang benar, ya kan? Dia meninggal dalam kondisi tidur. Berarti apa? Dia tidak mengalami hal-hal yang buruk. Orang yang paling seksi, orang yang paling terkenal, orang yang paling segala-galanya paling terkenal, apalagi dia main film James Bond. Nah itu. Tetapi umur 90 tahun. Nah, seharusnya kita masuk kepada umur itu, apalagi kita anak Tuhan, ya kan? Nah, umur yang itu umur yang cukup panjang, 90, luar biasa. Saya bilang itu luar biasa. Saya lihat, waduh, ini orang punya hidup luar biasa. Berarti apa? Sukacita dan damai sejahtera ada dalam hatinya, terus dan terus melimpah-limpah. Nah, ketika dia meninggal tuh dalam kondisi tidur, ya, dalam kondisi tidur, bukan di rumah, tetapi di tempat yang jauh dari rumah. Luar biasa. Dia lagi rekreasi bersama dengan keluarga, meninggal. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik, apa yang Tuhan mau dari kita? Kita mulai koreksi hidup kita, periksa diri kita. Jangan ada sakit hati, jangan ada emosi, jangan ada amarah yang tinggal dalam hati kita. Karena apa? Tuhan mau supaya apa? Hati kita penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Nah, damai sejahtera yang Tuhan berikan itu tidak bisa kita beli walaupun kita punya banyak duit, ya. Saya sering katakan itu, damai sejahtera ini kita tidak bisa pergi ke mall, kita tidak pergi ke toko dan kita bilang, kok kasih saya damai sejahtera 1 kilo. Gak ada jual di sana.
Damai sejahtera itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita menaruh segala beban kita sama Tuhan, nah Tuhan sendiri yang akan memberikan damai sejahtera. Nah, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan itu seperti air yang mengalir. Nah, coba bayangkan air yang mengalir begitu, tidak pernah putus, ya, tidak pernah berhenti. Terus itu damai sejahtera. Nah, Tuhan mau kita menikmati damai sejahtera yang seperti itu. Tetapi hari-hari ini kenapa kita tidak mempunyai damai sejahtera yang seperti itu? Nah, ini kembali kita periksa hidup kita, kita lihat hidup kita. Nah, mari kita selesaikan itu. Ya, kita bereskan di hadapan Tuhan. Jangan kita membawa masalah dalam hidup kita hari lepas hari. Firman Tuhan bilang kalau ada masalah, kalau ini kita mulai segera berdamai sebelum matahari terbenam. Ya, sebelum matahari terbenam kita harus berdamai. Ya toh, kita harus berdamai. Jangan membawa masalah itu terus sampai matahari, sampai melewati hari ini, berhari-hari terus kita bawa terus, kita pikul masalah terus. Nah, akhirnya apa? Menjadi penyakit dalam hidup kita. Yang tadinya kita berharap kita punya hidup sampai 100 tahun, tapi hidup kita sampai ini akhirnya karena penyakit yang menggerogoti kita. Nah, akhirnya apa? Kita bersalah di hadapan Tuhan. Kenapa? Kenapa saya katakan kita bersalah di hadapan Tuhan? Tuhan suruh kita menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Tuhan suruh kita menjaga hidup kita, ya, menjaga hidup kita supaya apa? Hidup kita tidak hancur, hidup kita tidak dirusakkan oleh dosa, dihancurkan oleh dosa, oleh sakit penyakit, oleh segala macam. Nah, Tuhan mau supaya hidup kita diberkati, hidup kita dimuliakan, hidup kita dengan begitu luar biasa, dan sukacita dan damai sejahtera itu melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita. Nah, ini yang Tuhan rindukan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu yang di rumah, mari dengar baik-baik. Kalau ada sakit hati, jangan simpan sakit hati. Kalau ada amarah, jangan simpan amarah, sehingga itu akan menghancurkan hidup kita. Nah, Tuhan bilang jaga hidup kita. Kalau siapapun yang merusak hidup ini, dia harus bertanggung jawab dengan Tuhan. Ya, dia harus mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan karena dia merusak. Karena apa? Tubuh kita adalah tempat berdiamnya Roh Allah. Berdiam di dalam hati kita. Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Jangan hati kita ditaruh dengan segala hal yang buruk, ya, dengan segala hal-hal yang buruk. Tuhan tidak mau hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang buruk, dengan amarah lah, dengan segala sakit hati lah, dengan segala masalah, dengan segala macam kejahatan kita taruh dalam hati kita. Itu tidak boleh terjadi. Tapi Tuhan mau biarkan kita lepaskan itu semua, dan Tuhan mau biarlah damai sejahtera itu mengalir dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita. Haleluya. Tuhan mau kita settle down. Tuhan mau kita menyelesaikan. Tuhan mau kita duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Duduk diam dan juga mengandalkan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan, apa yang kami pikirkan. Biar nyata kebenaran-Mu di tengah-tengah kami. Mari kita ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan, yang masih menyimpan amarah dalam hati, yang masih menyimpan sakit hati dalam hati, mari ambil alih. Mari saat ini kita sadar dan kita mau bertobat dengan Tuhan. Kita mau pulihkan hidup kita dengan Tuhan. Saat ini Tuhan bilang mari
bawa semua masalah dan persoalanmu kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memberikan kelegaan. Dia akan memberikan damai sejahtera, Dia akan memberikan sukacita, bahkan hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, Tuhan mau kita menikmati segala yang terbaik. Kalau hari-hari ini kita belum menikmati segala yang terbaik, mari kita periksa hidup kita periksa diri kita cek dan recheck. Ada hal-hal yang perlu kita bereskan di hadapan Tuhan. Ini waktunya, ini saatnya kita bereskan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar kami semua Tuhan. Engkau dengar setiap seruan anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, lawatan Allah terjadi atas kami semua Tuhan. Engkau jamah kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami membawa setiap masalah dan persoalan kami. Kami membawa setiap beban-beban kami Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang telah memikul beban kami. Engkau yang telah memikul setiap dosa dan pelanggaran kami. 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib, Engkau telah memakukan setiap dosa-dosa kami itu di atas kayu salib. Oleh sebab itu Engkau memberikan kemenangan Tuhan. Engkau yang telah menang atas segala dosa Tuhan, Engkau juga memberikan kemenangan dalam setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Kami menang terhadap diri kami sendiri. Kami menang atas setiap masalah dan persoalan yang kami hadapi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau lawat setiap kami, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Engkau jamah, Engkau jangkau di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Roh Allah bekerja dengan ajaib, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ambil alih Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Yang sakit Engkau pulihkan Tuhan. Bapa pulihkan, Bapa sembuhkan Tuhan. Engkau bangkitkan yang lemah Tuhan, kuatkan. Engkau bangkitkan semangat dalam hidup mereka hari lepas hari. Dalam kondisi hari-hari ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati kami semua, urapi kami semua Tuhan, mampukan kami semua Tuhan. Di saat kami tidak melihat jalan Tuhan, buka jalan baru bagi kami, sehingga kami boleh melihat jalan yang harus kami tempuh Tuhan. Terima kasih, dan di sana ada damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa. Urala masyada bata kurana ya masita karana ya mas. Ina mata kurana ya. Mari kita bersyukur sama. Mari kita bersyukur, mari kita menyembah Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan, mari kita mengagungkan Tuhan. Haleluya, oh, haleluya, oh. Allah yang ajaib, Allah yang mulia, Kau layak dipuji, Kau layak disembah, Engkau layak diagungkan, dimuliakan. Haleluya, oh, haleluya, haleluya, glory, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesusku. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Haleluya, kami menyembah Engkau, kami memuliakan nama-Mu. Sebab nama-Mu besar, nama-Mu ajaib, nama-Mu dahsyat dan luar biasa.
Haleluya, Engkau yang memulihkan kami, Engkau yang menyembuhkan kami. Haleluya, 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 haleluya. Yarana yamata kurana yaramasu, irana bata kurala masyara bata kirana yanamasi. Engkau yang telah memulihkan kami, Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau, Allah yang kekal tiada terukur, besar kasih setiamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya, oh selamanya, haleluya, selamanya. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memulihkan kami, Tuhan, Engkau telah melepaskan kami, Engkau telah menyembuhkan kami. Terima kasih, beribu-ribu ucapan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Saat ini juga Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Ambil alih Tuhan Yesus, pimpin kami Tuhan Yesus, tuntun kami. Mari Tuhan, kami angkat tangan dan menumpangkan tangan atas roti dan anggur ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Engkau kuduskan, Engkau tahirkan dengan kuasa darah Yesus Tuhan, sehingga ketika kami makan dan minum Tuhan, kami dikuatkan, kami dipulihkan, dan kami disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan juga semua yang ada di rumah Tuhan, yang mempersiapkan Tuhan masuk dalam perjamuan kudus. Lawatan Allah terjadi atas kami semua, kuasa Allah mengalir dalam setiap kami semua. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Oke. Mari Bapak Ibu semua yang di rumah, kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita angkat haleluya. Kita angkat roti dengan tangan kanan kita dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin saudara. Amin. Ambillah, makan, ingat dan percaya bahwa tubuh kekasih kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk pengampunan segala dosa kita dan untuk kebaikan kita. Amin saudara. Amin. Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu yang di rumah, kita angkat cawan itu dengan tangan kanan dan dengarkan perkataan firman Tuhan. Cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin saudara. Amin. Ambillah, minum. Ingat dan percayalah bahwa darah kekasih kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita dan untuk kebaikan kita. Amin saudara. Amin. Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah, buat kasih setia. Kau hebat, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Engkau telah memulihkan kami, Engkau telah menyembuhkan kami Tuhan. Darah-Mu mengalir atas kami, tubuh-Mu yang terpecah-pecah itu mengalir dalam setiap kami, memulihkan, menyembuhkan kami. Kami kuat di dalam Engkau, di dalam kekuatan kuasa-Mu yang hebat, yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Mari kita angkat pujian. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Engkau telah memulihkan kami, Engkau telah menyembuhkan kami Tuhan. Engkau telah membuka setiap jalan bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh melewatinya dan kami boleh menikmatinya, dan kami adalah orang-orang yang berbahagia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau membela setiap perkara kami Tuhan. Dalam kondisi hari-hari ini Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau berjalan di depan kami Tuhan. Engkau yang menghalau setiap musuh-musuh kami, dan Engkau Allah yang memberikan kemenangan dalam setiap kami Tuhan. Kami kuat, kami sehat, kami luar biasa bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan kasih-Mu. Mari terus Engkau pimpin kami dan tuntun kami hari-hari ini. Biarlah kami boleh menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kami, hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa.
Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam. Haleluya, haleluya. Oke, kita akan mempersiapkan perpuluhan kita, persembahan kita. Satu bulan. Oke, sudah Bapak Ibu yang di rumah? Kalau sudah, mari kita angkat di hadapan Tuhan, persiapkan setiap perpuluhan kita dan semua persembahan istimewa, kolekte dan semua kita mau angkat di hadapan Tuhan dan kita mau berdoa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia. Engkau telah memberkati kami dengan firman-Mu, Engkau telah memberkati kami dengan perjamuan, di mana Tuhan kami makan dan minum dari tubuh dan darah-Mu. Tuhan, biarlah kami dikuatkan, kami menjadi satu dengan Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan saat ini ada perpuluhan, ada persembahan kasih, ada persembahan istimewa, ada persembahan yang lain, kolekte dan yang lain-lain, kami bawa dalam tangan kasih-Mu. Mari Tuhan berkati, ketika kami angkat ke hadapan hadirat-Mu, Engkau memberkatinya dengan luar biasa Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami tahu Engkau memberkati kami dengan ajaib, dengan dahsyat, dengan luar biasa. Engkau membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu melimpah-limpah, extra exceeding abundantly, 30, 60 bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya kami diberkati dengan luar biasa Tuhan. Kami diberkati dengan ajaib Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke. Ada pengumuman, ada yang berulang tahun dalam bulan ini? Ada? Nggak ada? Sudah lewat, kita masuk bulan yang baru. Adakah? Enggak, belum ada. Oke, nanti baru dikasih tahu pada waktu-waktu mendatang. Haleluya. Oke. Pengumuman seperti biasa, kita belum bisa beribadah di tempat kita masing-masing karena ada protokol yang masih sangat panjang, ya. Jadi kami berpikir bahwa untuk awal tahun depan saja kita mulai, ya. Jadi kita dapat mempersiapkan tempat kita sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, sehingga ketika hujan nanti kita tidak basah-basah, ya, tidak ada kebocoran lagi. Dan saya udah periksa kemarin beberapa waktu ini, selama ini hujan-hujan gede tapi tetap aman, semua beres dan tidak ada bocor lagi. Dan kita harus mempersiapkan tempat itu dengan baik. Memang masih ada banyak kekurangan, tapi saya percaya dukungan dari Bapak Ibu dengan luar biasa, dukung doa, dukung dana, dan kita terus maju dan kita dapat menyelesaikan seluruh pekerjaan ini. Yang sisa tinggal hanya mungkin 5% yang harus kita selesaikan, dan juga ada tukang-tukang yang belum dibayar juga kita harus menyelesaikan itu semua. Amin Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Bapa Maha Baik, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Engkau telah pimpin kami dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada saat ini. Biarlah boleh jadi dalam satu nama, itu nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kembali kami semua dengan ajaib, dengan luar biasa Tuhan. Biarlah hari demi hari kami terus berjalan melangkah maju di dalam Engkau, bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Roh Allah bekerja dengan hebat, dengan dahsyat, dengan luar biasa di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam
dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ambil alih dan pimpin kami dan tuntun kami hari-hari ini. Dan Engkau telah memulihkan kami Tuhan, Engkau telah menyembuhkan kami, bahkan Engkau memberkati kami dengan luar biasa Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan Engkau buat jadi berhasil, baik itu dalam bisnis, dalam usaha, dalam apa saja yang kami geluti hari-hari ini Tuhan. Memberkati dengan ajaib Tuhan. 30, 60 bahkan 100 kali ganda keuntungannya kami terima di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Roh Allah bekerja dengan ajaib, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa. Semua yang ada dalam program ini Tuhan, berkati mereka, urapi mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Yang ada susah hati Tuhan Engkau hiburkan, yang ada yang sakit Tuhan pulihkan, sembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih firman-Mu berkata oleh bilur-bilur-Mu mereka menjadi sembuh Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ada yang mengalami keadaan-keadaan yang kurang menyenangkan, mari Tuhan Engkau hibur mereka Tuhan. Engkau berikan kekuatan baru, Engkau berikan semangat baru dalam setiap kehidupan mereka hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Roh Allah bekerja dengan ajaib, Roh Allah bekerja dengan luar biasa. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat Bapak Arifin yang berulang tahun dalam bulan ini. Mari Tuhan ambil alih, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Engkau ambil alih dan Engkau berkati dia dengan luar biasa Tuhan. Hari-hari ini biarlah dia boleh menikmati segala yang terbaik. Janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Haleluya. Dan juga ada Nevik yang berulang tahun dalam bulan ini. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, berkati dia juga Tuhan. Biarlah semakin hari semakin memuliakan Engkau, semakin kuat di dalam Engkau. Apa saja yang mereka kerjakan Tuhan, berkati di dalam nama Yesus. Berkati rumah tangga, berkati anak-anak, berkati istri di dalam nama Yesus. Bapa berkati di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk DJ yang berulang tahun. Kami taruh dalam tangan, berkati juga dengan ajaib Tuhan. Terima kasih. Kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini dalam kondisi hari-hari ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Mari Tuhan ambil alih, Tuhan nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hari-hari ini Engkau sendiri yang bekerja dengan ajaib dalam setiap kondisi dan keadaan hari-hari ini Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa karena Engkau sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang kami doakan dan pikirkan saat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan semua dalam tangan-Mu dan kami percaya Roh Allah bekerja dengan ajaib, Roh Allah bekerja dengan dahsyat, Roh Allah bekerja dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan segala pujian, kami kembalikan segala hormat, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggi, diagungkan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami serahkan pemerintah ini dari pemerintahan pusat sampai pada daerah-daerahnya. Kami taruh dalam tangan. Biarlah Tuhan keamanan bangsa ini kami serahkan dalam tangan. Perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas bangsa ini Tuhan. Tangan Tuhan ada atas bangsa ini, menjaga, melindungi bangsa ini Tuhan dari segala hal-hal yang buruk Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pemerintahan kami dalam tangan-Mu. Mari Bapa berkati mereka. Engkau telah memilih mereka, Engkau telah menetapkan mereka. Mari Engkau mampukan mereka, kuatkan mereka hari-hari ini dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke sorga dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan
Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom semuanya. Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Selamat ulang tahun buat Bapak Arifin, buat Bapak Nevik, buat DJ. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Haleluya.